Halo Rek, ya apa kabare? Balik maneh ambe aku, Niki Andre Prapatama di Podme Podcast Milenial. Halo dulur, cek kabar ono video kaya ngene. Subscribe, unekne loncenge, like, comment, lan share. Dan di podcast kali ini aku bakalan bahas nih, D4 apakah bisa langsung S2 ke luar negeri? Pasti banyak sekali anak-anak D4 bertanya ya, apakah kita bisa sih langsung lanjut ke luar negeri ya? Dan aku akan mencoba menjelaskan ya. Jadi perkenalkan, aku Niki Andre, aku nih lulusan Diploma 4 ya, Diploma 4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang ya. Jadi pertama-tama aku bakal jelasin ya D4 dan S1. Dan D4 ini lebih mengutamakan praktek ya. Sama halnya kayak SMA, SMK lah. SMA itu S1-nya, SMK itu D4-nya. Jadi untuk D4 ini 60% praktek, 40% teori ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi di D4, ketika kalian nanti kuliah D4, kalian bakal banyak sekali praktek nih teman-teman. Mungkin kalian sekarang baru aja lulus SMA atau SMK, bingung mau ambil apa gitu ya. Kalian bisa pilih D4 atau S1, terserah kalian. Kalau D4 kalian bakal lebih banyak praktek, lab seperti itu ya. Nah, banyak orang meragukan nih, apakah D4 bisa nggak sih S2 ke luar negeri, apalagi dengan beasiswa. Dan alhamdulillah Allah menjawab pertanyaanku di waktu yang lampau ketika aku masih menjadi mahasiswa D4, dan aku sekarang bisa S2 ke luar negeri dengan beasiswa Erasmus Mundus Joint Master Degree. Jadi jawabannya bisa sekali, dari D4 langsung lanjut S2 ke luar negeri. Banyak orang yang menanyakan nih, kok bisa sih D4 gitu, lanjut S2 ke luar negeri? D4 tuh bisanya lanjut ke S2 terapan nih, yang ada di Politeknik nih. Di Polinema ada S2 terapan Teknik Elektro, di PENS juga ada Magister terapan, S2 terapan ya. Dan saya berpikir bahwa bisa banget kita bisa kuliah di luar negeri, dan aku keterima di 2 beasiswa, yaitu yang satu beasiswa dari pemerintah Prancis dan satu beasiswa dari European Union Commission nih teman-teman. Jadi intinya kita bisa S2 di luar negeri. Tetapi ada beberapa negara yang masih belum menerima D4 ya, setahu saya. Ketika dulu saya ikut sebuah pameran pendidikan ya teman-teman, waktu itu di Surabaya, saya ingat ada beberapa negara atau ada beberapa booth yang saya datangi, beberapa universitas dari berbagai negara. Ada beberapa booth yang saya datangi, dan mereka bilang, saya nggak tahu D4 apa sih itu D4 gitu. Dan saya bilang D4 itu bachelor gitu, setara dengan S1 gitu. Kita sama-sama sarjana, tetapi gelar kita adalah Bachelor of Applied something ya. Kalau sarjana kan Bachelor of Economics, Bachelor of Science, something like that. Kalau D4 itu Bachelor of Applied Engineering. Kalau saya gitu, sarjana terapan teknik gitu. Nah, kita itu setara sama S1 teman-teman ya. Dan buat kalian yang masih ragu apakah D4 bisa S2 ke luar negeri, jawabannya bisa. Bahkan ada teman saya lulusan Diploma 3 dari Politeknik Negeri Malang, dan dia lebih milih ambil S1 karena pengen S2 di luar negeri, dan masih meragukan D4 bisa nggak sih S2 ke luar negeri gitu. Ada juga banyak orang yang bilang S2 bakal kesulitan nih gitu. Dan aku mengalami itu sendiri ketika di booth-booth seperti pameran pendidikan gitu ya. Di booth-booth pameran pendidikan gitu, mereka ada yang belum tahu D4, ada yang belum bisa menerima D4. Dan bahkan ketika aku datang ke booth Erasmus, waktu itu mereka bilang hanya untuk S1 gitu. Hanya untuk S1. Apa sih D4 gitu, hanya untuk S1 gitu, kayak gitu ya. Tetapi ketika aku coba apply, dan mereka menerima aku sebagai awardee beasiswa Erasmus. Dan intinya bisa, itu semua tergantung dari profil kalian. Jangan pernah kalian takut, lulusan D4 bisa nggak sih kuliah di luar negeri? Jawabannya bisa, tergantung dari profil kalian.
Itu teman-teman ya. Tergantung dari prestasi akademik kalian, tergantung dari prestasi non-akademik kalian gitu. Tergantung juga background kalian dan hal-hal yang mendukung lainnya ya, seperti prestasi-prestasi kalian, ikut conference atau publish paper atau apapun itu ya. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen masih berpikir nih ambil D4 atau S1, jangan pernah kalian takut mengambil D4 teman-teman. Jangan pernah kalian takut mengambil D4. Mungkin kalian berpikir, banyak orang yang berpikir bahwa dari D4 kita diciptakan untuk menjadi praktisi ya. Praktisi kita bakal langsung terjun ke dunia kerja. Tapi memang itu kenyataannya kita dilatih untuk praktis. Untuk lebih kayak praktis gitu ya, bukan lebih ke teori. Kita lebih ke praktis, jadi kita diciptakan untuk langsung terjun ke dunia industri. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa S2 ke luar negeri ya. Oke. Selanjutnya, ketika D4 lanjut S2 di luar negeri itu seperti apa ya? Jadi itu akan menjadi tantangan tersendiri nih buat kita. Karena master di luar negeri itu mostly mereka like more focused on theory, you know. Like mereka lebih fokus ke teori. Tetapi background kita di D4 itu teorinya kurang kuat nih. Teorinya kurang sangat kuat ya. Kalau dibandingkan dengan S1 tentunya S1 lebih kuat teori ya daripada praktis ya. Kalau kita kan lebih praktis daripada teori ya. Jadi teori kita kurang kuat. Maka dari itu menjadi tantangan kita tersendiri. Jadi kita harus belajar dari dasar. Kita harus lebih kayak belajar lebih dari dasar dan mengetahui dasar dari, misal kita mempelajari sebuah tool untuk pengukuran gitu ya. Kita mempelajari dasarnya seperti bagaimana elektron berpindah energi gitu-gitulah, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita harus belajar menguatkan diri kita di bidang teorinya. Tetapi itu menjadi tantangan sendiri buat anak D4 yang mau lanjut S2 ke luar negeri. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa. Dan jangan pernah menyerah buat teman-teman D4 yang pengen S2 ke luar negeri. Kesempatan terbuka lebar buat kalian. Dan buat kalian yang baru lulus SMA ataupun SMK, jangan pernah kalian takut untuk memilih D4. Dan jangan pernah kalian berpikir bahwa D4 sangat sulit sekali buat S2 di luar negeri. Itu tergantung dari profil kalian. Tetap semangat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTubeku ini. Biar aku lebih semangat lagi buat video. See you in the next podcast.